Salam, selamat malam, salam jumpa bersama dengan Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Air jiwaku merindukanmu, Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku ku sembah selamanya. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sampai pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu. Biarkanlah Tuhan menyertai, membimbing, dan memberikan kemampuan kami untuk mewartakan kabar kebenaran firman ini kepada sesama kami manusia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih. Amin. Sobat PKLU, kita akan baca pertama Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 17 sampai dengan yang ke-20 yang menyatakan, tetapi kami, saudara-saudara yang ketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui kamu muka dengan muka. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapa pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh, Kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Sabda Bina Umat yang akan kita baca perenungan pada malam hari ini dengan minggu ke-15 sesudah Pentakosta pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 dengan judul Kerinduan dan Sukacita. Alih tugas atau mutasi pendeta adalah peristiwa yang syarat emosi. Di satu sisi ada sukacita dan kebahagiaan karena telah menyelesaikan sebuah tugas pelayanan. Di sisi lain ada keharuan dan keterpisahan dengan jemaat yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam hidup dan panggilan pelayanan. Dalam setiap sambutan perpisahan, suasana emosional hampir tak terelakkan. Jemaat yang ditinggalkan menjadi bagian dari kenangan indah, baik dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun pergumulan. Seorang pendeta membawa harapan agar jemaat yang ditinggalkannya
terus bertumbuh dalam iman, dipimpin oleh pendeta baru yang akan melanjutkan pelayanan dengan kasih dan hikmat dari Tuhan. Begitu juga jemaat yang baru akan dilayani menjadi ladang baru, tempat kasih dan pengabdian kembali ditabur. Harapannya tetap sama, agar pelayanan ini menjadi berkat dan semakin memuliakan nama Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan ke dalam relasi seperti itu dengan jemaat Tesalonika. Meskipun ia tidak lagi bersama mereka secara fisik, kasih dan kerinduannya tetap hidup. Paulus menyebut jemaat ini sebagai kemuliaan dan sukacitanya. Ia ingin kembali mengunjungi mereka, tetapi selalu dihalangi oleh orang-orang Yahudi yang ia gambarkan seperti iblis, penghalang pekerjaan Tuhan. Namun, jarak tidak memisahkan kasih, jauh di mata, dekat di hati. Itulah ungkapan kasih yang hidup antara Paulus dan jemaat Tesalonika. Pelayanan dalam gereja harus terus berlangsung demi pertumbuhan rohani jemaat. Namun, satu hal yang penting juga adalah relasi antara jemaat dan pelayan sebagai keluarga Allah. Hanya hubungan pelayan dan jemaat yang kokoh berlandaskan kasih Kristus akan meneguhkan dan mengembangkan kedua pihak. Relasi yang kompak, saling dukung dan pengertian antara pelayan dan jemaat juga akan memampukan umat menghadapi segala tantangan bersama-sama. Amin. Merindukan Engkau, bagiku melebihi segalanya. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Sobat PKLU, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sukacita sejati yang Tuhan berikan. Meski dalam segala keadaan, Tuhan penuhilah hati kami dengan kerinduan akan Dikau dan sukacita dalam persekutuan yang sejati. Tuhan, tuntun kami untuk melayani dengan keberanian, hati yang tulus, dan hidup yang berintegritas dalam menjalankan panggilan sebagai pelayan-Mu. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi Dewan PKLU bersama dengan keluarganya yang merencanakan hari ulang tahun ke-15 PKLU di Bali. Biarkanlah Tuhan memberkati panitia dan semua yang beraktivitas di dalamnya. Demikian juga kami warga PKLU yang akan datang ke Denpasar, Bali pada bulan Oktober ini. Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani agar kami mampu berinteraksi satu dengan yang lain dalam warga PKLU dan kami saling mendukung, saling berdoa bersama. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami, memampukan para panitia melakukan aktivitas itu dengan baik dan benar dan berkenan di hadapan-Mu.
Bapa, kesempatan ini juga kami berdoa bagi Majelis Sinode yang akan melangsungkan persidangan Sinode Raya di Makassar pada bulan Oktober. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati panitia yang bekerja dan semua para pelayan-Mu pendeta yang akan datang ke Makassar. Kiranya Tuhan memberkati mereka agar dalam keadaan sehat walafiat mereka melakukan aktivitas itu untuk memilih pemimpin yang berintegritas, yang memiliki kualitas, yang punya hubungan harmonis dengan Dikau Bapa, agar kami umat-Mu, kami warga PKLU, kami warga GPIB dapat menerima pemimpin yang benar-benar dapat menjadi pujian dan hormat bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi warga PKLU yang berulang tahun atau anak-anak mereka yang berulang tahun, cucu mereka. Biarkanlah Tuhan memberkati kebahagiaan ini agar mereka senantiasa tetap mengandalkan Dikau sebagai pemimpin kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa bagi warga PKLU yang dalam pergumulan, biarkanlah Tuhan yang menghiburkan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, iman jasmani rohani, agar mereka dapat beraktivitas dengan baik dan benar dan senantiasa mengandalkan Dikau dalam kehidupan ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh banyak gumul doa kami pasrahkan dalam kasih-Mu, tapi sebelum keluar dari mulut kami yang penuh bercemar dengan dosa, Tuhan telah mengetahuinya. Ampunkanlah salah dosa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kita sudah membaca firman Tuhan. Biarkanlah firman ini dapat diam dalam hati kami dan menjadi kesaksian kita dalam sepanjang kehidupan kita, agar kita layak menjadi teladan bagi anak cucu kita dan orang di sekitar kita. PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau, dan berbuah terus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini, mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya Pendeta Ari Theodina Tambu dan Soswe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15 mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center Kuta.
Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia.